Jangan bisanya nyinyir, ya kan? Kalau lu nggak setuju, lu nggak mau bekerja, lu duduk aja lihat baik-baik gitu loh. Tapi kita terima kritik. Kita terima kritik. Kritik itu bagus. Itu artinya koreksi. Waspada. Kita kritik. Kita mau terima kritik. Saudara-saudara, saya jelaskan bagaimana konsep Koperasi Merah Putih datang. Sebetulnya konsep Merah Putih ini sudah lama ada di benak saya. Sudah lama. Puluhan tahun. Saya waktu di tentara, kita bertugas di desa-desa, di gunung-gunung. Kita bisa berbulan-bulan di sebuah kecamatan. Saya lihat di situ rakyat kelaparan. Saya lihat ada rakyat yang mati kelaparan. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena makan saya terbatas untuk kompi saya. Dari situ saya lihat kita harus menjaga, kita harus memelihara kemampuan kita di desa-desa. Indonesia merdeka, perang kemerdekaan kita, kekuatan kita ada di desa-desa. Tetapi kita juga ingin jadi negara industri. Nah, untuk itu akhirnya dari dulu saya semakin yakin satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi. Tapi saya sadar waktu saya mulai bikin koperasi, ternyata kalau tidak punya wewenang, kalau tidak punya kekuasaan, sangat lambat. Sangat lambat, betul? Kalau orang modalnya kecil atau tidak punya modal, susah dapat kredit di mana-mana. Waktu saya jadi presiden, dengan menteri-menteri kita kebut swasembada pangan. Kita turunkan harga pupuk. Kita naikkan harga pembelian gabah. Kita jamin hasil petani naik. Tapi saya dapat laporan, Pak, percuma Pak, hasil mereka naik. Kenapa? Karena hutang mereka banyak. Karena pertanian itu panennya itu 100 hari. Nah, selama 100 hari anaknya ada yang sakit, anaknya harus sekolah, mungkin ada kerusakan ini, dia butuh uang, dia pinjam uang, dan bunganya luar biasa gila. Dia pinjam uang dari lintah darat, dari mereka-mereka yang memberi bunga kadang-kadang 1% sehari. Ini mematikan. Seumur hidup mereka tidak bisa bangkit. Karena itu salah satu kebijakan saya pertama, mungkin dalam bulan-bulan pertama saudara ingat, saya hapuskan hutang jutaan petani yang mereka tidak mampu bayar. Saya hapus. Kenapa? Pengusaha besar pun banyak yang nggak bayar hutang. Enak aja, hutangnya triliunan nggak mau bayar. Habis itu pakai ini pakai itu, apa namanya, haircut,
apalagi restrukturisasi, ada istilah-istilah keren, rakyat nggak bisa. Kemudian selain itu, saya berpikir tidak ada jalan. Mereka, rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia. Karena itulah angka 81.000 muncul. Karena desa dan kelurahan kita di seluruh Indonesia jumlahnya adalah 81.000. Masalahnya adalah untuk memotong cengkraman para lintah darat itu, supaya membebaskan jutaan rakyat kita dari ketergantungan kepada itu. Dan akhirnya muncul lagi bahwa oh iya, pupuk bersubsidi bisa di koperasi, kemudian gas, tabung-tabung gas itu bisa di koperasi, kemudian hampir semua barang-barang subsidi bisa kita salurkan melalui koperasi supaya tidak diselewengkan. Karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri, saudara-saudara sekalian. Itu latar belakang Koperasi Merah Putih. Kemudian kita mulai rapat, kita mulai susun, kita mulai merencanakan. Ada beberapa pilihan. Kita bisa laksanakan dengan cara-cara biasa. Tapi rakyat yang susah, tidak dalam keadaan biasa, mereka memerlukan tindakan cepat. Kita tidak bisa dengan cara-cara biasa, saudara-saudara sekalian. Kita harus berpikir besar, berpikir cerdas, berpikir praktis, jangan teoritis. Saya tahu Pak, sebaiknya bikin naskah akademis dulu Pak. Naskah akademis itu biasanya 8 bulan. Rapat sini, rapat situ, rapat sini, rapat situ. Dari naskah akademis nanti kita bikin pilot project Pak. Pilot project itu 2 tahun. Habis itu kita coba di 100 desa dulu Pak. Ada 81.000 desa dan kelurahan. Rakyat itu suruh nunggu 8 tahun. Saya tidak mau. Saya bertanggung jawab kepada rakyat saya. Saya memilih jalan yang berani, jalan yang tegas, jalan yang besar, tapi terukur dan terjangkau oleh kita. Dan itu yang sedang kita laksanakan, saudara-saudara.